Prinsip 6 utama mekanika tubuh: postur, posisi, ambulasi, dan mobilitas. Bukan mekanika tubuh, usaha koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat. Muskuloskeletal apa? Otot dan tulang, ya, dan sistem saraf, ya, untuk mempertahankan keseimbangan dengan tepat. Mekanika tubuh adalah cara menggunakan tubuh secara efisien, tidak banyak melakukan tenaga, terkoordinasi, serta aman dalam menggerakkan, mempertahankan keseimbangan selama beraktivitas. Maunya kan energi kita tidak akan bawa sia-sia, ya. Kita gunakan tubuh kita yang efisien, tidak melakukan banyak tenaga, terkoordinasi. Jadi tangan, kaki, badan, kaki, tangan terkoordinasi, serta aman dalam menggerakkan dan mempertahankan keseimbangan selama beraktivitas. Contohnya kalau naik angkot, turun harus kaki dulu, ya kaki gitu, kaki dulu, baru kaki kanan, gitu kan? Kemudian lihat jalan, jangan sandung, jatuh, ya, becek, nyemprot, ya, harus lihat jalan, ya, untuk terkoordinasi dengan aman, ya. Dan tidak banyak tenaga. Aku bilang kamu dikejar ada belakang ada angkot lain, ya, habis tenaganya, ya. Memperhatikan keseimbangan selama beraktivitas. Kalau kita pusing, kita obati dulu pusingnya supaya kita waktu jalan tidak jatuh, ya. Kemudian waktu kita naik bis, misalnya busway, berhenti dulu busway-nya, baru kita berdiri. Jangan kita udah berdiri kayak laut, kita jatuh semua, kan? Ya, kayak gitu, ya. Turun dari tangga kita juga harus lihat, jangan begitu tangganya kelewatan satu, ya, bisa jatuh, ya. Prinsip mekanik tubuh: gravitasi sebagai sumbu dalam pergerakan tubuh. Pusat gravitasi titik yang berada di pertengahan tubuh. Gravitasi kita berdiri, mengetahui gravitasi yang berteman. Kalau kita enggak teman, saya catat itu ya kita jalan begini, bisa jalan, ya. Kemudian garis gravitasi, garis yang imajiner vertikal. Imajin itu bayangan kita, nggak ada garisnya, tapi kita berimajinasi. Nah, arah aja itu vertikal dari atas ke bawah. Kalau horizontal sejajar, ya. Dasar tumpuan tempat seseorang dalam posisi istirahat untuk menopang tubuh. Saya duduk, kita menopang pada tulang ekor, ya. Apa namanya? Panggul, ya. Otak dulu dan seluruh tubuh kita topang dengan seluruh badan. Ketika horizontal, garis apa sih? Bahasa Indonesia. Tulangnya vertebra, ya. Tadi punggung. Apa namanya bakal apa? Vertebra. Tulang apa? Bahasa Indonesia. Tulang belakang, ya. Berat sangat diperhatikan adalah berat atau bobot benda yang akan diangkat, karena berat benda tersebut akan mengaruhi mekanik tubuh. Bendanya misalnya apa ya, galon. Kita kalau nggak kuat, ya kita berdua, ya. Kalau setengahnya galon, misalnya berapa sih? 10 kilo, ya. Kita harus atau 5 kilo, kita harus di bawah, ya harus angkat, misalnya kita coba dulu baru kita angkat mekanik tubuh, ya. Jadi berat benda mempengaruhi yang akan kita angkat mengenai tubuh kita, mekanik tubuh kita. Nanti juga ada cara memindahkan pasien, ya. Cara memindah pasien dari tempat tidur ke kursi roda, berangkat, ya. Itu tugasnya perawat. Faktor yang mempengaruhi postur tubuh.
status kesehatan jelas ya, dapat menunjukkan keadaan yang tidak optimal, tidak apa ya, tidak optimal itu setinggi-tingginya ya pada organ atau bagian tubuh yang mengalami kelelahan atau kelemahan. Kalau kita sedang lelah, kita mau ngangkat nggak bisa ya. Aduh, aku semangat ngangkat kursi nggak kuat, nggak optimal angkatnya. Kalau sehat, optimal nggak kursinya bisa. Nutrisi, bahan untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam membantu proses pengaturan keseimbangan organ otot, tendon, ligamen, dan persendian. Bila nutrisi kurang, kebutuhan energi pada orang akan berkurang sehingga mempengaruhi proses keseimbangan. Jelasnya nutrisi ini ya. Kalau kita kurang minum, kita akan haus, kelemahan kita akan terganggu prostat kita. Kalau kurang karbohidrat, tenaga kita kurang, ya, kurang lemak akan diolah menjadi karbohidrat. Itu kalau kurang nutrisi kita nggak optimal. Ya. Otot, tendon, ligamen, dan persendian akan tidak ada keseimbangan. Nutrisi perlu ya. Jadi kalau makan pagi harus, karena untuk kerja, itu beraktivitas. Makan siang harus, makan sore, makan malam, kalau masih boleh, enggak, yang makan juga enggak masalah. Karena kita waktu tidur itu organ kita tuh berhenti untuk beraktivitas atau kurang. Ya, jadi akan diresapnya lambat, ya, sehingga akan menimbulkan tadi energi tidak dipakai akan menimbulkan lemak, berat badan kita akan bertambah. Ya. Kita makan saat kita lapar, berhenti sebelum kenyang, ya kan? Nah, yang makan pagi siapa? Makan makanan ya, pagi, makan pagi, sarapan enggak? Sarapan enggak? Bener nih. Kalau sarapan saya dulu pagi udah ngopi, habis itu roti bakar, habis itu mau berangkat makan nasi. Jadi saya tidak lapar sekarang. Manusia ahli gizi di RS Marpalati. Kalau anaknya beli mainan, gak usah namanya deh, mendingan baru beli makan. Karena dia nutrisi, masalahnya kan ada yang gemuk-gemuk, nggak pernah ada sehatnya, nggak makan aja. Datang kalau saya, Titi mau ini, Titi mau ini, goreng ini, nggak ada rasanya. Umur 10 tahun, 40 kilo berapa? Karena maknya begitu. Saya beli mana nih, beli makanan aja. Udah terjaga lambungnya besar. Takutnya nanti obesitasnya ya bagus, tapi kalau saya ngomong bukan ini. Emosi dapat menjadi kurangnya kendali dalam menjaga keseimbangan tubuh akan mempengaruhi proses koordinasi pada otot, ligamen, persendian, dan tulang. Kalau emosi itu misalnya emosinya santai aja, nggak masalah ya. Tapi kalau kita emosi mudah marah, ya, semua tubuh kita akan nadi akan lebih cepat, ya kan. Kemudian ekspresi wajahnya juga akan kesannya marah-marah, gitu ya. Emosi harus terkendali. Jadi kita masuk pengaturan posisi, nanti kita praktek ya. Untuk 10-15 ya. Tidak 10-17. Pengaturan posisi. Pertama posisi Fowler. Posisi setengah duduk atau duduk bagian kepala tempat tidur lebih tinggi dan atau dinaikkan. Tujuan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernafasan pasien. Jadi ada sesak nafas kita harus duduk, nggak boleh tiduran ya. Setengah duduk atau 40 derajat atau duduk 90 derajat.
Kemudian mau banget. ada bilang, "Ibu mau kencing." Saya ditawarin kencing sama dia. Mau kencing. Izin tuh Bu. Cara pelaksanaan, kita bantu pasien ini ya, jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, dudukkan pasien, berikan sandaran pada tempat tidur pasien, atau tempat tidur, posisi collar, bisa 90 derajat dan posisi bisa semi collar. Ini gambarnya ya. Ini yang 20 derajat, ini yang 45 atau 30 derajat. Ini separuhnya ini. Ini beri sandaran, bantal, di sini ditahan. Kalau nggak ditahan dia akan lock, ya, tahan. Di bawah betis atau di paha dikasih bantal untuk memberikan kenyamanan. Posisi sim, posisi miring ke kanan atau ke kiri. Tujuan untuk beri kenyamanan dan memberikan obat seperti itu ya, melalui anus. Kalau dia terentang nggak bisa, anusnya bagaimana ini ya? Jadi dia posisinya posisi miring, bisa ke kanan bisa ke kiri miring. Cara pelaksanaan yang jelas komunikasi sama pasien ya. Dan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Pasien dalam keadaan berbaring, sudah dibaringkan ke kanan, posisi badan setengah telungkup, lutut kaki kanan ditekuk, diluruskan, paha kiri ditekuk, diarahkan ke dada, tangan kanan di belakang punggung dan tangan kiri di depan kepala. Bayangin bisa nggak? Bayangin. Posisi miring, tangan telungkup, lutut kaki kanan ditekuk, diluruskan. Dengan kanan diluruskan, paha kiri ditekuk ke arah dada, tangan kanan di belakang punggung dan tangan kiri di depan kepala. Ya, ini miring ke kanan ya. Tangannya di belakang, tangan kiri di depan, kita sebelah kaki kanan diluruskan, kaki kiri ditekuk, kita sebelah. Kalau dia miring ke ini kiri ke kanan, kalau miring ke kiri, berarti tangan kiri di bawah, tangan kiri di belakang, tangan kanan ditekuk, ya, kaki kiri diluruskan, kaki kanan kebalikannya ya. Posisi Trendelenburg bahasa Belanda itu adalah posisi berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah dari bagian kaki untuk tujuan untuk melaksanakan peredaran darah tetap. Ya. Pelaksanaan komunikasi sama pasien, jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Pasien dalam keadaan berbaring terlentang, letakkan bantal di antara kepala dan ujung tempat tidur,
Kemudian serta berikan bantal di bawah lipatan lutut pada bagian kaki tempat tidur, berikan balok menopang atau atur tempat tidur secara khusus dengan menunjukkan bagian atas dari bawah ya, contohnya nih. Kalau dulu nggak ada tempat tidur yang otomatis ini ya, jadi ini diganjal, balok, ini dikasih bantal, ya, kasih bantal. Dia akan memberikan aliran darah ke otak. Atau kalau ada pendarahan, ya, dia akan berkurang pendarahannya karena dia akan ke atas nggak turun. Ya. Jadi kalau yang sekarang diputar di sini ke atasin, ya, tetap di sini kasih bantal. Kemudian disebutin. Ini berarti disebutin juga terus yang sana seperti ini ya. Hujan ya? Iya. Posisi dorsal reguler adalah posisi berbalik merentang dengan pedal lutut fleksi atau ditarik dan diregangkan di atas tempat tidur, ditarik, diregangkan ya. Tujuan untuk merawat dan memeriksa gigitannya serta proses persalinan. Posisi proses persalinannya, posisi dorsal reguler. Kombinasi dengan pasien, jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Jangan langsung, bu tolong kecil, oh nggak usah, nggak minta dulu, saya tolong kecil. Berikannya aja, enggak ya, di komunikasi dengan pasien. Pasien dalam keadaan berbaring rentak, kacang bawah dibuka, tekuk lutut, regangkan paha, telapak kaki menghadap ke tempat tidur dan regangkan kedua kaki. Pasang selimut. Posisinya ya, posisi yang akan melahirkan atau hiji bisa juga ini ya. Ini ada posisinya. Posisi litotomi adalah posisi berbaring terlentang dan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Tujuan untuk meluruskan genitalia pada proses juga proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Ya, posisinya ya. Jadi ini biasanya ada cagaknya di sini. Ada cagak, ada ini, cagak. Atau kalau dia akan misalnya kayak pasang kontrasepsi dia kasih cagak. Ya. Kalau mau melahirkan dia dipegangin tangan ini dan kakinya. Nah, ya. Ditahan ke atas gitu kaki. Iya, kan mau melahirkan. Ya. Pasang kontrasepsi. Kalau dia pasang kontrasepsi di sini ada cagaknya nih. Ini ada cagak. Dari sini. Berarti posisinya bukan posisi dorsal reguler yang melahirkan. Ini melahirkan ini. Bukan. Oh, Ini untuk bagian obat, ya.
kalau kakinya tadi nggak ada yang bisa nahan, ya kan? Ini ya. Ini bidanya di sini menolong. Ini kakinya bisa di sini, ya, di sini bidanya. Nanti di sana ada apa? Pendamping bisa di kaki di sini apa? Yang kaki ada di sini pinggang ya. Kalau kita pakai tangan dia akan kuat dengan tangan. Dia kayak gini. Dia ada dia. Saya pernah kakak saya memulaikan dia militer ya SPAD. Saya pasti nas kan. Yuk nggak yuk ya. Yuk ayo yuk. Nah nih jangan gede dulu ya, tarik nafas. Gede. Ngomong pada aku kata itu. Nyuruh saya kan juga belum lain kan, dimarahin. Akhirnya teman saya yang ngasih tahu, saya diem aja gitu. Kalau teman saya ngasih tahu, ayo bu tahu nama saya dan saya diem. Kalau saya nolong juga. Dimarahin saya. Kamu mulai kan juga. Dia kan kesakitan. Jadi kalau saya bilang, ponakan saya bilang, kayak saya yang lain loh. Terus saya bukan yang lain yang mau langsung dari. Terus sekarang jadi dokter, jadi psikiater di Jogja. Terus kan psikiater anak, dia apa ada, udah pengen gitu, lo ada psikiaternya. Capek kan tuh, 80 orang pasiennya, dan masih ditelepon di rumah, luar saja PNS. Cinglola kekayaan orang tuanya di Jogja jadi bisnis aja dulu. Jadi orang pelajar tuh beda-beda rasa sakitnya ya. Kalau marah apa lagi? Posisi gendong terkurang adalah posisi menunding dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Untuk memeriksa dada, rektum dan sigmoid. Rektum itu usus ya, usus besar dan usus yang meningkat atau usus sigmoid. Biasa ya komunikasi sama pasien, datang pada pasien, kemudian prosedur yang akan dilakukan. Kemudian pasien untuk berada pada posisi menunding dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur atau tempat tidur, pasang selimut. Posisi ini juga untuk koreksi pasien-pasien yang hampir dengan letak sungsang. Jadi biar ya. Jadi dada menempel pada kasur nih. Yang sungsang ini lebih ke depan lagi. Biar yang tadi kepala yang besi akan mundur ke bawah. Ini posisi untuk tindakan apa bu? Bentar, ini kan benar. Pemeriksaan cekut ya. Dan anus. Rektum dan anus. Periksa rektum dan sigmoid ya. Nah itu dulu. Kalau dia terlentang nggak bisa kita ya. Kalau dia terlentang dulu, kita bisa merangkak dengan periksa dalam ya. Kalau tulang melahirkan bisa mengkoreksi letak sungsang. Akumulasi dan mobilitas. Berarti melakukan upaya secara untuk melakukan pengasuhan jalan atau berpindah tempat. Mobilitas merupakan suatu kemampuan individu untuk bergerak secara bebas dan teratur untuk memenuhi kebutuhan bebas guna mempertahankan kesehatannya. Jadi minggu depan setengah 9 jam berapa ya? Jam 12 selesai gitu ya? Apa bu? Minggu depan? Jam jadwalnya? Ya, enggak jam 9 ya, jam 8.30 aja ya? 8.30 mulai ya? Terus kelarnya jam 12? Jam 8.40 jam ya.
Udah 12 sebelum langsung isoma istirahat, udah langsung pulang. Kalau itu hujan dan ya kan? Lebih awal lebih baik. Setelah jam 9 kan? Jadi kita mulai jam setengah 9 aja. Nanti belakang mas. Alif. Jenis mobilitas penuh yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Seperti kita aja ya, mobilitas penuh ya, jadi beraktivitas, jadi kebutuhannya, bekerja. Kemudian mobilitas sebagian kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan yang jelas sehingga tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motoris dan sensoris. Jadi misalnya kalau dia katanya stroke sebagian ya, dan stroke tidak berat itu terganggu ya dengan saraf motor dan sensorisnya. Mobilitas sebagian temporer merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Contohnya habis operasi dia nggak bisa bergerak ya, tapi setelah sembuh dia bisa operasi daerah perut ya kan, daerah dada ya. Kemudian sebagian permanen merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya tetap disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang irreversible yang tidak bisa diperbaiki. Contohnya yang stroke berat ya, irreversible yang sarafnya terganggu yang tidak bisa diperbaiki. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas, gaya hidup, perubahan gaya hidup berdampak pada perilaku atau kebiasaan sehari-hari, dapat mempengaruhi kemampuan mobilitas seseorang. Misalnya sering tidak tidur malam ya, gaya hidupnya yang berubah, artinya kan siang begadangnya kan gaya hidup dia lemah ya kan. Jadi kalau siang dia terganggu mobilitasnya dan dia harus bergerak bekerja ya. Proses injury atau kecelakaan ya, atau dapat mempengaruhi mobilitas karena dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh. Misalnya tadi kecelakaan misalnya kaki yang patah ya, atau kena penyakit DM kemudian dia dioperasi karena gangren nggak bisa sembuh kalau nggak diambil amputasi. Kebudayaan tadi sudah ya ini ya, budaya ya, budaya tertentu sering berjalan jauh, budaya tertentu tidak untuk beraktivitas ya. Tingkat energi seorang energi adalah sumber melakukan mobilitas agar dapat melakukan mobilitas dengan baik dibutuhkan energi yang cukup energi dari makanan ya. Usia dan status perkembangan, terdapat perbedaan kemampuan mobilitas pada tingkat usia yang berbeda.
ya, dari tumbuh kembang tadi ya, dari mulai lahir kemudian neonatus, kemudian balita ya 3 tahun, setelah itu di atas 5 tahun, usia sekolah, usia bekerja, usia lansia ya, usia perkembangan. Tindakan yang berhubungan dengan ambulasi dan mobilitas. Latihan ambulasi duduk di atas tempat tidur. Pelaksanaan jelaskan pada pasien tentang fungsi yang akan dilakukan. Kemudian pasien untuk berletakkan tangan di samping badannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Jadi di samping tempat tidur, kemudian letakkan tangan pada bahu pasien. Bantu pasien untuk duduk dengan menopang dada. Jadi dia ambulasi latihan duduk ini ya. Jadi pasien yang kalau tidur lama, dia akan duduk pun nggak bisa. Jadi dilatih dan didampingi oleh perawat. Anak-anak ini jadi di tempat tidur, ketiduran, kan dia menarik ya, terus dia kalau tidur. Tapi didampingi oleh perawat ya, dikasih alas kaki gitu ya, biar dia nyaman, tidak gantung lagi. Turun dari tempat tidur, pasien yang lama ketiduran dia akan tidur dari tempat tidurnya, dari tempat tidur dan akan bisa periksa atau kontrol di poliklinik, dari mana ke poliklinik membangun kursi roda. Kursi roda ya, atau kursi roda dalam keadaan terkunci, berilah menghadap pasien dengan kedua kaki merenggang ya, fleksi lututnya ya, dan lainnya yang perawat. Ada pasien untuk meletakkan kedua tangan di bahu perawat ya, dan letakkan kedua tangan perawat di samping kanan kiri pinggang pasien ya. Ini kalau jalan, gitu. Ini ya. Ini, jalan. Ini dia masih jalan. Nah, ini ya. Saya ke depan, Anda ke belakang. Ya. Maju. Oh, malah sakit ya, nggak bisa. Bila nggak berkenan, minta maaf ya. Iya. Ini kita ketemu lagi di depan. Kita nanti review untuk prakteknya ya. Ini kita kasih lagi ceramah, untuk kita praktek lagi ya. Ini dia satu lagi teori, satu lagi praktek. Biar nggak lupa ya. Di depannya prakteknya diulang. Dan tadi yang praktek pas saja, khususnya dari mana ya. Masing-masing satu-satu, nggak ada geli-geli, nggak ada ya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.